Pada 30 Agustus 2023, atap beton blok C5 Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Marunda di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ambruk. Penyebabnya karena rusunawa ini dinilai sudah tidak layak huni. Salah satunya dipicu kanker beton. Lantas, apa itu kanker beton dan kenapa bisa terjadi di bangunan vertikal? Bagaimana pula nasib warganya kini? Harian Kompas mencoba menelusurinya. Rusunawa Marunda saat ini dihuni 2.784 keluarga atau 10.056 jiwa. Blok C yang dihuni 451 keluarga sudah lama berbagai kerusakan telah warga rasakan, mulai dari atap hunian bocor sampai tembok yang retak, pecah dan keropos karena kanker beton. Saharudin, Ketua RT 05 RW 12 Kelurahan Marunda menunjukkan sejumlah kerusakan yang kerap menghantui warga Rusunawa Marunda Blok C5 yang dihuni 93 keluarga. Kalau mungkin lantai 5 ini kalau kelihatan bocornya itu pada saat hujan. Karena dia udah paling di atas mana nih. Mungkin bisa ada bekas-bekasnya kali. Yang bocor. Ini bocor ya? Oh ini nih. Nah, kalau yang ini sih yang selama saya perhatikan ini awalnya tahun 2021 itu dia cuma segini, Bang. Ini udah semakin gede. Yang bocornya mana, Pak? Tunjuk. Ini Pak. Ini ya. Ini kenapa pakai kayak gini, Pak? Itu dikasih paralel biar dibuang keluar. Yang dimana kita nggak tahu ini air bersih apa air kotor gitu. Nggak tahu bersih kotor. Iya, air kotornya air bersih apa air kotor gitu. Ini dari kapan, Pak, bocornya, Pak? Dari 2014? 2014. Pada tahun 2019. Udah nggak layak huni. 2019 udah nggak layak huni. Itu kenapa dinyatakan tidak layak huni? Yang dimana sudah ada hasil survei yang ada, pengecekan yang ada pada tahun 2019 udah dinyatakan udah nggak layak huni. Pada tahun 2020 kita pernah adain rapat dengan dinas perumahan yang ada bahwa warga khususnya warga kelas CT itu untuk siap direlokasi ke rusun Nagrang yang ada. Dibangun pada tahun 2004, proyek Rusunawa Marunda selesai tahun 2005 dan mulai dihuni pada 2006. Kementerian PUPR membangun dengan menggunakan APBN. Kemudian Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan Rusunawa itu kepada Pemprov DKI Jakarta. Adapun setelah dinyatakan tak layak huni, warga Rusunawa Marunda dievakuasi ke Rusun Nagrak di Cilincing. Demi menjawab kebutuhan tempat tinggal di tengah keterbatasan biaya dan lahan di DKI Jakarta, rumah susun menjadi salah satu solusi yang disediakan pemerintah. Sejak 2017 hingga 2021, pembangunan rusun, baik untuk disewa atau rusunawa maupun untuk dimiliki atau rusunami, terbilang cukup pesat. Pada 2017 terdapat 23 lokasi rumah susun di DKI Jakarta, 2 di Jakarta Pusat, 5 di Jakarta Utara, 3 di Jakarta Barat, dan 13 di Jakarta Timur, dengan total 17.294 unit yang dapat digunakan. Kemudian pada 2023, pembangunannya bertambah menjadi 42 lokasi rumah susun yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. 4 di Jakarta Pusat, 12 di Jakarta Utara, 5 di Jakarta Barat, 21 di Jakarta Timur, dan 1 di Jakarta Selatan. Dengan ini total 32.978 unit. 28.000 diantaranya layak huni dan 4.000 unit sisanya harus diperbaiki seperti Rusunawa Marunda dan Rusunawa Komarudin. Beberapa rusunawa ini juga berada di kawasan pesisir atau dekat pantai, seperti Rusun Marunda, Rusun Waduk Pluit, Rusun Kampung Akuarium, dan Rusun Muara Angke. Lalu untuk rusunami atau rumah susun sederhana milik ada sekitar 350 lokasi yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Menurut PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Retno Sulistianingrum, baru Rusunawa Marunda dan Komarudin yang sudah dinyatakan tidak layak dan menjadi prioritas untuk revitalisasi. Nah, dalam perjalanannya kemarin kejadian di tanggal berapa ya? Saya lupa ya, di Tanggal 30. tanggal 30 ya, di Agustus. Ini juga menurut kami adalah salah satu sinyal ataupun peringatan gitu ya buat kami bahwa ini segera harus dilakukan. Oleh karena itu, kejadian itulah yang kami tidak ada daya tawar lagi ke masyarakat, ini harus kami lakukan demi keselamatan warga. Yang lebih penting adalah itu. Lalu, apa faktor pemicu bangunan-bangunan tersebut menjadi tak layak huni?
dalam waktu relatif singkat atau belum mencapai 50 tahun? Menurut Davi Sukanta, praktisi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Rusunawa Marunda yang dinilai tak layak huni tersebut berada di dekat pesisir. Bangunan semacam ini memiliki dua masalah utama. Yang pertama, kondisi tanahnya tidak sebaik yang jauh dari pesisir. Adapun yang kedua, tingginya kandungan garam pada air tanah dan udara yang bersifat korosif terhadap besi dan beton hingga memicu kanker beton. Oke, kan kita punya udara yang mengandung kadar garam, jadi ada klorinnya ya, itu agresif. Kalau terkena air hujan, kemudian menempel ke bangunan, terutama ke bagian struktur yang terekspos udara, maka lama-kelamaan kadar garam itu bisa bereaksi dengan beton. Dan yang lebih khawatir lagi nanti bisa menyebabkan besi beton karatan. Layaknya pada manusia, kanker beton ini awalnya tidak terlihat dan memerlukan pengecekan khusus. Biasanya pada saat sudah bergejala, barulah diketahui sudah lama menjangkiti. Adapun yang digerogoti penyakit konstruksi bangunan semacam ini bukan pada campuran semen, melainkan tulangan besi baja yang terbungkus dalam beton. Tulang baja tersebut berfungsi sebagai kerangka yang membantu menopang beban dan memberi kekuatan. Saat baja mulai berkarat, baja akan mengembang dan berubah bentuk. Baja yang mengembang ini dapat mematahkan atau meledakkan beton. Besi akan semakin terekspos dan masalah menjadi lebih buruk. Kekuatan baja juga semakin melemah karena luas penampang efektif baja akan berkurang. Hingga pada akhirnya tidak cukup baja yang tersisa menahan beban-beban tersebut dan berisiko runtuh secara tiba-tiba. Menurut Davi, penyakit bangunan seperti ini jamak terjadi. Namun, bukan berarti di suatu gedung bertingkat tidak bisa dibangun di tepi pantai. Hanya saja perlu persyaratan khusus yang harus diikuti, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga perawatan. Exposure itu misalnya kita di tepi laut itu ada exposure khusus. Nah, dengan begitu ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Misalnya ya, ada namanya selimut beton. Saya punya besi beton. Besi beton dari permukaan itu ada selimut. Kalau selimutnya tambah banyak, berarti ketahanan korosinya tambah tinggi. Misalnya begitu. Nah, memang kadang-kadang hal ini belum tentu menjadi perhatian khusus meskipun aturannya ada. Gitu. Dianggap hal yang sepele lah barangkali gitu ya. Jadi kalau besi karatan itu dia volumenya membesar, karena membesar dia mendesak. Kalau dia mendesak bisa bikin betonnya pecah gitu ya. Itu satu. Tapi kalau beton yang biasa cuma merudul biasa berarti itu komposisinya tidak baik. Jadi beton itu semen itu memerlukan air buat hidrasi. Kalau cara pengadukannya apa segala nggak bener, atau airnya udah keburu kering di jalanan karena macet, nanti ada bagian yang tidak matang. Kalau kita punya gedung tinggi di tepi pantai, untuk struktur atas bahayanya adalah di paparan exposure yang bisa menentukan durabilitas si konstruksi, keawetan. Kalau itu syarat-syaratnya dipenuhi, maka gedungnya tentu bisa bertahan sesuai usia layan. Bahkan kalau dipelihara harusnya lebih. Kita kan ada usia layan tuh 50 tahun. Terkait usia bangunan tersebut, Retno Sulistianingrum memberikan penjelasan. Semua sudah sesuai aturan yang berlaku. Jadi gini, kita juga pastinya kalau kita membangun itu umur bangunan pasti sesuai perizinan dan sebagainya, sesuai dengan peraturan bangunan gedung, pastinya harus dengan mengikuti masa bangunan 50 tahun. Tetapi terkadang di lapangan kan terjadi fenomena alam dan sebagainya. Marunda ini lokasinya kan memang di pinggir laut ya. Saya juga kurang paham lah terkait dengan kondisi ininya ya, maksudnya kenapa bisa ketidaklayakannya. Tetapi bisa saja Pak, ini terjadi di mana-mana, adanya penurunan tanah, kemudian juga ada perubahan struktur tanah dan sebagainya. Mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, inilah kemungkinan yang terjadi di Marunda. Dari persoalan Rusunawa Marunda yang dinyatakan tak layak huni, pembangunan hunian massal bagi warga semestinya direncanakan lebih matang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Jangan sampai
bangunan menjadi cepat rusak sehingga perbaikannya memboroskan keuangan negara dan merugikan penghuninya.